ini yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita keselamatan. Hari ini badan Ibu di antara bencana-bencana musibah-musibah yang terjadi di luar sana, namun Allah masih memberikan kita keselamatan hari ini bisa berjumpa dalam rangka meningkatkan keimanan ketakwaan kita, wabil khusus bagaimana menjadikan sholat-sholat kita menjadi sholat-sholat yang khusyuk, menjadi sholat-sholat yang berkualitas. Alhamdulillah, Bapak Ibu, apa kabar? Sehat semuanya? Yang sehat boleh ketik angka 1. Yang sehat ketik angka 1 di chat. Ya, yang sehat ketik angka 1. Sehat badannya, sehat jiwanya, ya. Jadi selain sehat badan harus sehat jiwa gitu ya. Sehat finansialnya juga. Nah, ya. Alhamdulillah. Sehat apalagi sehat relationship-nya. Ya, relationship itu hubungan antara pasangan hidup, antara anak sama orang tua, ya harus sehat tuh hubungannya ya. Sama tetangga juga harus sehat hubungannya gitu ya. Oke, sehat apa lagi nih yang belum disebutin nih? Sehat fisik udah, jiwa sudah, finansial sudah, sehat hubungan sudah. Sehat apa lagi nih harapannya nih Bapak Ibu? Ya di waktu pagi ini ya kata Nabi ketika Nabi membangunkan Siti Fatimah gitu ya, berkata, "Wahai Fatimah, bangunlah salat subuh, sesungguhnya Allah membagikan rezekinya antara waktu subuh dan terbitnya matahari." Nah, kita berharap nih ya, sehat batin, sehat zahir, ya udah tadi sehat batin, sehat zahir ya, kemudian sehat finansial, kemudian sehat hubungan, relationship ya. Apalagi nih yang belum nih, sehat apa nih? Ya sehat rohani ya, sehat spiritual juga nih. Karena banyak juga yang mengalami sehat apa spiritual illness atau sakit spiritual. Apa Bu? Sakit apa? Sehat apa? Oke, alhamdulillah ya. Di sini udah ada Bu Lilis, Bu Emiwati, Bu Reda, Bu Novita, Bunda Retno, semuanya ya, Bapak Ibu semuanya ya, Bunda. Baik jamaah Haji Tunggu ISQ Tours ataupun juga alumni ISQ ataupun juga jamaah umum ya. Jadi alhamdulillah sebetulnya kita punya kurikulum akademi haji ya. Awalnya itu hanya untuk intern jamaah haji Tunggu ISQ, namun rasanya sayang ilmu-ilmu ini jika hanya untuk kalangan tertentu. Jadi ini dibuka bebas kepada Ibu, makanya boleh diajak ya sahabatnya, keluarganya, handai taulannya ya untuk mengikuti kajian-kajian di ISQ Tours and Travel ya. Mas Sony, kita umroh bulan September ya, tanggal 18 September ya. Betul, Coach. Tanggal 18 September. Masih ada sisa sih, Coach. Silakan. Siapa yang kepingin umroh, ketik angka 6. Yang kepingin umroh bersama ISQ Tours, ketik angka 6. Mudah-mudahan jadi doa ini ya. Jadi doa di pagi hari ini, di waktu berkah nih ya. Insya Allah. Pada kepingin umroh nih. Amin, ya Allah, kabulkan ya Allah. Amin ya. Baik badan Ibu ya Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya masih ingat terakhir kita pertemuan hari apa, hari Selasa ya? Hari Kamis ya, hari Kamis minggu lalu ya. Hari Kamis minggu lalu, apa yang Bapak Ibu paling ingat, yang masih diingat tentang apa ya di minggu lalu, hari Kamis? Oke, silakan. Boleh ketik di chat. Atau boleh mau ngomong langsung, boleh. Pahala bagi yang ininya, bagi yang membantu. Mereview sedikit ya apa yang masih diingat nih di hari Kamis. Saya dapat rezeki, kita doakan ya. Pahala yang banyak, insya Allah di waktu pagi ini ya, berkah. Monggo silakan. Apa yang masih diingat? Tadabur bacaan sholat, iya betul. Tadabur bacaan sholatnya udah sampai mana tuh ya? Coba ingat-ingat lagi.
Oke, kiblat mata ke tempat sujud, kiblat hati kepada makna. Oke, kiblat pikiran kemana? Kiblat kiblat pikiran kepada, nah kiblat mata tempat sujud, kiblat badan ke Ka'bah, kiblat pikiran kepada makna, kiblat hati, kiblat kolbu kepada yang punya nama. Gitu. Oke, terima kasih Bunda Nurul Faridani yang melengkapi. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah dulu. Al-hadhihiniyah fi barakatul umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin ya. Di sini apakah ada yang baru ikut nih? Baru ikut sholat khusyuk baru pertama kali di hari ini, ketik basmalah dong. Nah, boleh ketik basmalah dulu. Yang baru ikut hari ini, ketik basmalah. Kalau yang sudah pernah ikut sekali dua kali, ketik alhamdulillah. Oh, banyak yang baru ikut nih ya. Bunda Novita, Bunda Lita Zainal. Oh, iya, iya, iya. Bunda Lili sudah alhamdulillah. Oke. Pak Eka baru basmalah ya. Bu Ida basmalah. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang baru bergabung ya, bagi yang baru basmalah, selamat bergabung di kajian sholat khusyuk, di mana kajian sholat khusyuk ini dibagi menjadi 3 bab, Bapak dan Ibu ya. Bab pertama, keutamaan sholat. Bab kedua, bagaimana menghadirkan ruh dalam ibadah, menghadirkan khusyuk ya, menghadirkan fokus gitu ya, menghadirkan rasa dalam sholat, itu bab kedua. Yang bab ketiga itu masuk ke tadabbur bacaan sholat, dan masing-masing bab diselesaikan dalam 2 pertemuan. Dan hari ini kita masuk ke bab ketiga, yaitu tadabbur bacaan sholat ya. Kita masuk ke bab 3, bab tadabbur bacaan sholat. Nanti selesai bab 3 kita akan mulai lagi dari awal bab 1 lagi gitu terus ya, insyaallah. Dan bagi Bapak dan Ibu, Coach Falas, apakah kalau sudah selesai nih bab 1, bab 2, bab 3 boleh ikut lagi? Boleh, silahkan. Dan boleh ajak sahabat-sahabatnya yang lain ya. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke bab 3, yaitu tadabbur bacaan sholat begitu ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, seperti kita ketahui bahwa Bapak Ibu, apa sih, kenapa sih kita harus sholat? Nah, ini harus terjawab dulu grand why-nya ya. Ini bagi yang baru hadir. Kenapa sih kita harus sholat? Nah, kenapa sih kita harus sholat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diulang-ulang supaya masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga nanti otomatis kita kemudian menyadari gitu ya. Oke. Sholat itu untuk mengingat Allah. Sebetulnya ada 14 keutamaan, tapi saya ambil satu saja ya sebagai baseline, sebagai basic ya, sebagai dasar, sebagai fondasi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kita mendirikan sholat itu untuk mengingat siapa? Mengingat Allah. Nah, tapi Bapak dan Ibu semuanya, banyak yang sholat bukan mengingat Allah, malah mengingat yang lain ya, malah teringat cicilan, kreditan ya, cicilan rumah, cicilan kendaraan gitu ya. Apalagi yang teringat pekerjaan, yang teringat bisnis gitu ya, yang teringat dagangannya, yang teringat keluarganya. Nah, berarti ada yang salah dalam praktek sholatnya. Ya bukan salah sholatnya, tapi ada yang salah dalam praktek sholatnya. Karena Bapak Ibu, sholat ini ibadahnya jasad dan juga hati dan pikiran gitu. Jadi sholat ini ada gerakannya kan, jadi ada ibadah jasadnya ya, ada rukunya, ada sujud, itu kan fisiknya. Tapi juga ada pikirannya ikut, kemudian hatinya ikut gitu ya. Jadi bukan hanya fisik tapi pikiran dan hati gitu. Makanya tadi di chat disampaikan nih, review kembali bahwa
khusyuk itu salah satu pengertiannya ya, salah satu pengertian khusyuk adalah menempatkan kiblat pada tempatnya, menempatkan kiblat pada tempatnya. Nah, kiblat badan ketika sholat itu kepada Ka'bah, ke Baitullah gitu ya. Kiblat mata itu kepada tempat sujud, kiblat pikiran itu kepada makna, kiblat hati kepada yang punya nama. Jadi hatinya connect kepada Allah gitu ya. Nah, kalau kiblat jasad kami rasa pada Ibu paham. Kiblat mata kepada tempat sujud juga pasti sering ya melakukannya. Nah, yang kedua dan ketiga ini kiblat pikiran dan kiblat hati gitu ya Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah. Nah, gimana gitu ya? Hmm, apa yang menyebabkan pikiran kita kemana-mana ketika sholat, mengingat yang lain ketika sholat, karena ketika kita sholat pikirannya bukan kepada makna sholat, bukan kepada makna kepada setiap kalimat bacaan doa yang kita baca pada saat sholat. Kalau saya sih waktu sholat ya baca Al-Fatihahnya, baca rukunya, baca sujudnya, baca, iya kita hafal kalimat-kalimat itu sudah kita hafal dari SD, tapi tidak membekas dalam hati kita. Tapi kita nggak tahu tuh, jangankan maknanya, artinya pun kita boleh jadi belum tahu arti dari setiap ayat dalam Al-Fatihah, apalagi maknanya gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, maka dari itu kenapa di bab ketiga ini kita masuk tadabbur bacaan sholat supaya pikiran itu fokusnya kiblatnya kepada arti dan makna setiap bacaan yang kita baca gitu ya, setiap kalimat yang kita baca. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih dampaknya ketika kita sholatnya khusyuk, ya hati menjadi tenang gitu ya. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Itu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Masih ingat tadi ya di ayat sebelumnya bahwa sholat itu untuk mengingat Allah. Nah, bagi orang-orang yang beriman, ketika mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, ketika sholat hati kenapa nggak tentram ya? Sesudah sholat kok kenapa juga hati tidak tentram? Berarti sekali lagi ada yang salah dalam praktek sholatnya ya. Nah, khusyuk Allah sendiri yang menjelaskannya dalam surat Al-Baqarah ayat 45 ya. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi khusyuk itu kata Allah ada dua, yang meyakini bahwa dia akan menghadap Allah, menemui Allah, dan yang kedua meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan sholatnya kelak di akhirat. Gitu. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu tips ya dari Nabi agar sholat kita khusyuk, maka Bapak dan Ibu semuanya, gimana caranya? Caranya sholatlah seperti sholat yang terakhir. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu hendak melaksanakan sholat, sholatlah seperti sholat terakhir. Jadi bayangkan Bapak Ibu ketika kita tadi sholat subuh, ya dalam hati kita, ya Allah jangan-jangan ini sholat terakhir subuh saya, jangan-jangan ini ruku dan sujud terakhir saya nih hari ini nih, jangan-jangan hari ini aku kembali kepadamu ya Allah, jangan-jangan hari ini aku kembali menghadap kepadamu, mempertanggungjawabkan kehidupan dan sholat-sholat yang telah ku kerjakan ya Allah. Nah, maka kalau sholatnya seperti itu, maka muncul tuh perasaan, betul ya, hadir tuh rasa yang berbeda di dalam sholat. Ya, kalau kita besok juga masih hidup, kayaknya lusa juga masih hidup, nah sholatnya maka insya Allah hambar. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa sholat kita hambar? Karena kita tidak menghadirkan rasa dalam sholat kita, tidak menghadirkan bahwa sholat itu adalah sholat yang terakhir yang kita lakukan. Jangan-jangan kita nggak nyampe nih sholat zuhur nanti.
Karena meninggal itu di antara waktu sholat. Betul apa betul banget? Karena meninggal di antara waktu sholat, jangan-jangan nih sholat kita yang terakhir. Itu Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Nah, maka ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah beruntunglah orang-orang yang sholatnya khusyuk gitu ya. Beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya gitu. Ya. Sampai sini paham ya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah ya. Oke. Maka dari itu akhirnya kita mengerti bahwa dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan gitu ya. Jadi dampak sholat itu ya kata Allah ya, anil fahsya wal munkar tuh, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar gitu ya. Dampak sholat itu ya mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah tadi ya, mengingat Allah, sholat itu adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Berarti Bapak dan Ibu, ini kita mengerti kata Nabi bahwa nanti yang akan dihisab di akhirat yang pertama kali apanya dulu Bapak Ibu? Sedekahnya dulu kah? Kita mau zakat 1 miliar, 1 triliun, yang diperiksa bukan zakatnya dulu, tapi apanya dulu Bapak Ibu? Sholatnya dulu gitu. Karena sholat lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Jika sholatnya baik, maka akan baik pula ibadah-ibadah yang lain, akan baik pula perilaku kita gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau sudah sholat tapi kok perilaku kita ya akhlak kita belum berubah, berarti sekali lagi ada yang salah dalam praktek sholatnya. Ya, maka kata guru saya, Dr. Argini Jaragustian, Alas, kalau kamu ingin merubah nasibmu, kamu ingin merubah kualitas hidupmu, maka perbaiki dulu yang utama dari sholatmu. Jadi sebelum merubah yang lain, ya rubah dulu sholat kita. Jangan-jangan pikiran kita masih kemana-mana. Jangan-jangan kita belum tahu arti setiap bacaan yang kita baca ketika sholat. Gitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah. Nah, apalagi dampak kalau kita mengingat Allah. Apa dampak kita mengingat Allah? Apa dampak ketika kita sholat? Maka Bapak Ibu mari kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku ya dengan sholat, dengan zikir gitu ya. Niscaya aku ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bayangkan Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya nama Bapak Ibu nih, sosok Bapak Ibu disebut oleh presiden kira-kira dalam rapat kabinet gimana ya? Dalam rapat kabinet ya, tiba-tiba nama Anda Bu Aminah disebut di dalam rapat kabinet. Diingat tuh, presiden ingat tuh ada namanya Bu Aminah Arbi. Apa perasaan Bu Aminah? Senang, bahagia, bangga ya. Berarti saya ini penting nih di hadapan Pak Presiden. Nah, maka bayangkan Bapak dan Ibu semuanya, ya, ketika kita ingat kepada Allah, Allah juga ingat kepada kita. Masya Allah, ya. Pasien sebelumnya mana? Gitu ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah pemilik langit dan bumi, Raja langit dan bumi ini, Allah yang memiliki rembulan, matahari, bintang, galaksi yang tak terhingga ini, ya. Ternyata kalau kita ingat kepadanya, Allah itu ingat sama kita. Masya Allah ya. Jadi kalau kita praktek sholatnya benar, ketika sholat kita ingat Allah, maka insya Allah Allah pun memandang kita. Jadi Allah memandang kita ketika kita sholat, sholatnya itu kita ingat Allah nih. Maka
Allah itu akan menatap kita, Allah akan memandang kita selama pandangan kita tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri, ya. Maka Allah memandang kita ketika sholat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya. Oke, terakhir kita sudah masuk bacaan apa namanya, doa iftitah ya, di mana doa iftitah ini ada berbagai macam versi ya yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Ada Allahumma ba'id baini gitu ya. Ada kemudian apa? Inni wajjahtu, ada wajjahtu wajhiya, ada Allahu akbar kabiro gitu ya. Macam-macam lah begitu. Nah, silahkan Bapak dan Ibu semuanya. Harapan saya Bapak Ibu baca tuh, baca artinya itu ya di luar sholat tentunya ya, di luar sholat coba dibaca kan, karena doa iftitah itu ada yang pendek tapi ada yang panjang. Nah kalau yang pakai yang panjang nih kayak Allahumma ba'id baini, kayak kayak seperti ini wajah itu kan panjang. Nah coba Anda baca artinya sehingga Anda bisa paham ya apa maknanya. Itu di minggu lalu ya kita sudah sampai situ. Sekarang kita masuk ke baca surat Al-Fatihah ya. Sebelumnya juga kita bahas tentang ta'awudz ya. Karena kenapa kita baca ta'awudz? Karena di dalam sholat kita ya memang ada setan yang akan senantiasa menggoda kita gitu. Namanya setan apa? Setan hanzab. Dia spesialisasinya, wah kayak dokter aja spesialisasi ya. Ya memang dia setan itu berbagai macam Bapak Ibu ya. Ada setan kredit gitu ya. Nah, ini setan setan spesialisasi sholat, namanya setan khanzab. Dia membisikkan di sebelah kiri kita, ingat ini ya, ingat itu ya. Nah ini penyebabnya nih. Nah, ya, bagi yang baru hadir dibahas juga minggu lalu ya, kenapa Allah ciptain setan gitu ya, sehingga sholat kita nggak khusyuk nih gara-gara si setan itu ya. Kalau gitu pertanyaannya kenapa Allah ciptain kita, kenapa Allah ciptain alam semesta raya ini gitu ya. Kenapa kita dilahirkan ke muka bumi ini gitu ya. Nah jadi jawaban adalah ujian. Nah, jawabannya adalah ujian gitu. Setan itu, iblis itu diciptakan ternyata ada fungsinya juga gitu ya. Jadi setan iblis diciptakan oleh Allah bukan nggak ada fungsi, ada fungsinya. Allah ingin menguji siapa di antara kita yang paling bertakwa, siapa di antara kita yang paling beriman, kan begitu. Maka Allah ciptakan tuh setan khanzab ya. Dan alhamdulillah kita di sini dalam perjumpaan ini akhirnya kita menyadari gitu kan, oh ada setan khanzab nih, berarti saya harus sholatnya lebih khusyuk lagi gitu. Maka baca ta'awuz, karena ya setan itu yang menciptakannya adalah Allah, maka kita berlindung kepada yang menciptakannya itu. Nah itu makna dari ta'awuz, ya Allah aku berlindung dari ciptaanmu yang bernama setan khanzab itu ya Allah. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, seolah-olah ketika kita membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berkata kepada Allah gitu ya. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada ciptaanmu ya, setan hanzab itu yang akan senantiasa menggoda sholat kami gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk surat Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca surat yang panjang, misalnya surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ketika sholat, tapi tidak baca Al-Fatihah, nah, sholat kita sah apa tidak? Ketik di chat, coba. Kita baca surat panjang nih ya, baca Al-Baqarah, baca surat Ali Imran, tapi ketika sholat kita tidak baca Al-Fatihah, sah apa tidak sholatnya? Betul, tidak sah. Karena ini menjadi bagian rukun dalam sholat. Nah, namanya rukun itu ya wajib kita baca, gitu, wajib kita lakukan, ya. Nah, maka pada ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah, ya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah, maka sholatnya pincang, ya, atau tidak syah, gitu ya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Bapak Ibu, Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Induknya Al-Quran, ya Bapak Ibu semuanya.
Dari Abu Sa'id Rafi Ibnul Mu'alla radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah SAW berkata kepadaku, maukah kamu ajari aku sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah. Itulah As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam salat serta Al-Quran Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dinukil dari Riyadhus Shalihin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke. Di Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran, dan Al-Fatihah juga artinya pembuka. Surat ini surat yang istimewa, surat yang wajib dibaca setiap rakaat sholat. Tidak sah sholatnya jika tidak baca Al-Fatihah. Ya, kedudukan surat ini dalam sholat itu tidak tergantikan, tidak bisa digantikan dengan surat-surat yang lain, karena ini surat yang paling agung, gitu ya. Kedua, Bapak dan Ibu, merupakan satu dari 2 cahaya, kata baginda Nabi. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, bergembiralah kalian dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu, yang tidak diberikan kepada Nabi sebelummu, yaitu surat Al-Fatihah dan 2 ayat penutup Al-Baqarah. Ini 2 cahaya nih Bapak Ibu. 2 cahaya itu apa? Surat Al-Fatihah dan 2 ayat penutup surat Al-Baqarah. Nah, ya, yang panjang gitu ya, surat Al-Baqarah yang paling akhir ya. Itu 2 cahaya ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat apa arti dan tafsir surat Al-Fatihah ya. Oke. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka hati dan pikiran kita langsung connect kepada makna. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha agung, yang maha luas kasih sayangnya untuk seluruh makhluk, yang maha kekal kasih sayangnya khusus untuk orang-orang beriman. Nah, gitu ya. Jadi dengan menyebut nama Allah gitu, bukan menyebut nama siapapun gitu, tapi dengan menyebut nama Allah yang maha agung, yang maha luas kasih sayangnya, gitu ya. Kasihnya untuk seluruh makhluk ya, sayangnya khusus untuk orang-orang yang beriman, gitu ya. Jadi Allah itu maha kasih sayang, kasihnya untuk seluruh makhluk, apapun agamanya, apapun sukunya, Allah kasihi. Allah berikan oksigen, Allah berikan rezeki, tapi sayangnya Allah hanya untuk khusus untuk orang yang beriman, gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka setelah bismillah kita memuji Allah. Ya Allah, segala pujian yang sempurna, segala keagungan, disertai dengan penuh rasa cinta, hanya untukmu, duhai Allah, Tuhan pencipta dan pengatur seluruh makhluknya. Ya, jadi ketika kita membaca Alhamdulillah itu kita sedang memuji Allah dengan segala pujian. Ya, dengan segala pujian seluruh makhluknya kita memuji Allah ya. Segala pujian yang sempurna, segala keagungan hanya milik Allah Tuhan semesta alam ya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian kita melanjutkan bacaan kita Ar-Rahmanir Rahim ya. Tafsirnya maha agung, maha luas kasih sayangnya untuk seluruh makhluk, maha kekal kasih sayangnya khusus orang-orang Ar-Rahmanir Rahim ya. Nah, jadi Ar-Rahmanir Rahim, maha agung dan maha luas kasih sayangnya untuk seluruh makhluk dan maha kekal kasih sayangnya khusus untuk orang beriman. Jadi ketika Ar-Rahmanir Rahim, betapa beruntungnya kita ya memiliki Allah yang sayang kepada kita, khusus kepada orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim itu, bayangkan Allah itu sedang sayang kepada kita. Allah sedang menatap wajah kita. Ya, itu ya Bapak Ibu ya.
Kemudian Maliki Yaumiddin, tafsirnya, duhai engkau yang menguasai hari pembalasan, hari di mana seorang tidak bisa menolong orang lain, dan pada hari itu semua urusan dalam kekuasaan Allah. Jadi ketika kita membaca Malik Yaumiddin, duhai engkau yang merajai hari pembalasan, ya Allah, sholatku ini pun akan dipertanggungjawabkan di hadapanmu kelak. Jadi kita muncul keyakinan seperti itu ya. Nah, ini dari Bunda Rinda bertanya nih, Ustadz izin bertanya, biasanya dalam pembelajaran sholat yang diajarkan bacaan sholat, rakaat 1 dan 2, bacaan yang tepat untuk rakaat 3 dan 4, apa ya Ustadz yang tepat? Oh, bacaan surat pendeknya maksudnya ya. Surat pendek ya. Ya Bapak Ibu, surat dalam Al-Quran itu kan ada 114 surat ya. Nah, bebas kita mau baca surat apa sebetulnya, bebas Bapak Ibu semua. Yang dalam hati kita, apalagi yang dalam hati kita itu gitu ya. Bahkan ada sahabat Nabi yang setiap ketika jadi imam, ternyata bacaan rakaat pertama, rakaat keduanya kulhu, ya Al-Ikhlas, sehingga sampai-sampai sahabat yang lain itu protes sama Allah, ngadu, ya Allah, apa ya Rasulullah, ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kita yang ini tuh kalau beliau sedang imam tuh bacanya Al-Ikhlas lagi, gitu kan. Kata Nabi, kemudian Nabi konfirmasi kepada sahabat yang baca Al-Ikhlas itu, sesungguhnya aku mendengar setiap engkau sholat, kau membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian sahabat itu menjawab, karena aku merasakan ketentraman, ketenangan ketika membaca surat Al-Ikhlas. Aku merasa merasa lebih bertauhid gitu ya. Aku merasa tenang, merasa tentram ketika membaca surat Al-Ikhlas gitu. Jadi Bapak Ibu, ada 114 surat, silahkan mau baca surat yang manapun, dan boleh Bapak Ibu prioritas baca surat yang memang menyentuh dalam hati kita gitu ya. Seperti sahabat itu, dia tersentuh kalau baca surat Al-Ikhlas, ya silahkan, itu tidak dilarang oleh baginda Nabi. Ya, tapi masa iya baca Al-Ikhlas terus gitu kan. Mungkin kata sahabat yang lain itu begitu ya, memangnya tidak ada surat yang lain gitu kan. Ya boleh kita baca surat yang lain juga gitu ya. Gitu ya Bu Rinda ya. Oke. Ya, surat Al-Asr, surat Al-Kautsar. Oke, kita lanjut ya tafsir surat Al-Fatihahnya. Jadi kita lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menghamba, kami taat, kami tunduk, kami patuh. Karena dorongan rasa taat dan rasa takut, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan dalam mentaatimu dan meraih ridho-Mu. Gitu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami menghamba, kami taat dan tunduk patuh kepadamu, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi diyakini seperti itu ya. Jadi ingat tadi kiblat pikiran kepada makna bacaan sholat kita gitu ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung tuh hatinya, ya Allah hanya kepadamu kami menghamba, mengabdi, taat dan patuh kepadamu, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan gitu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu kita membaca ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, bimbing kami ya Allah, teguhkan kami di jalan yang lurus ini, jalan Islam ini ya Allah. Ini tafsirnya ya Bapak Ibu ya, ini tafsirnya. Jadi kan ayat sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kita berikrar tuh, ya Allah, hanya kepadamu, itu kan ikrar ya. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, kami memohon, kami mengabdi, kami taat, tunduk patuh kepadamu.
dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Dan di ayat selanjutnya kita sampaikan permohonan kita. Kan kita meminta pertolongan tadi. Nah, kita sampaikan permohonan kita itu di ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, jalan para orang-orang yang soleh, para nabi dan rasul. Maksudnya begitu Bapak Ibu. Ya, bimbing kami, teguhkan kami di jalan yang lurus ini, di jalan Islam ini ya Allah. Jadi munculkan perasaan itu dalam hati kita ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, pertolongan Allah itu banyak datang kepada kita melalui hidayahnya, melalui petunjuknya. Betul ya? Jadi Bapak Ibu pernah dapat masalah nggak? Siapa sih di dunia ini yang nggak punya masalah ya kecuali ODGJ ya. Itu sebetulnya masalah yang dia tidak sadari gitu ya. Orang dengan gangguan jiwa kan dia nggak punya masalah ya. Sebetulnya karena dia punya masalah, tapi dia nggak sadar gitu aja gitu. Jadi semua manusia ini punya masalah. Maka yang kita minta kepada Allah itu apa? Jalan keluar kan begitu. Solusi, betul nggak Bapak Ibu? Maka di surat Al-Fatihah inilah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku ini lagi banyak masalah. Aku butuh solusi ya Allah, aku butuh petunjukmu ya Allah. Gitu ya, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Berikanlah kami solusinya ya Allah. Bimbing kami ya Allah di jalanmu ya Allah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi orang-orang yang diberi petunjuk itu orang-orang yang seperti apa? Ya, maka kita lanjutkan. Ya Allah, itu tuh jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya, berupa surga dan keriduanmu atas mereka. Ya ini para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang yang soleh. Gitu ya. Jadi kan tadi ayat sebelumnya kita minta petunjuk tuh. Ya, kita minta petunjuk ya Allah, minta petunjuk bimbinganmu, hidayahmu ya Allah, jalan keluar ya Allah. Kemudian di ayat selanjutnya disambung, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat berupa surga dan keridoanmu atas mereka. Bayangkan ya kalau Allah sudah ridho sama kita, ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Allah sudah ridho sama kita, Allah sudah sayang kepada kita. Yaitu orang-orang diridhoi yaitu yang masuk surga para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Jadikanlah kami ya Allah termasuk golongan mereka. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan mereka yang dimurkai, ya ini Yahudi, dan bukan pula jalan ya ini Yahudi ya. Kemudian waladdallin, dan bukan juga orang-orang yang sesat, ya ini Nasrani. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk golongan mereka. Jadi kita berharap kepada Allah, ya Allah, jangan masukkan kami golongan Yahudi, orang-orang yang Engkau murkai. Jangan masukkan kami golongan yang sesat, itu kaum Nasrani, gitu ya. Itu Bapak Ibu semuanya. Nah, insya Allah ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, oke, saya bisa kirim file di sini ya. Nanti saya kirim filenya di sini ya. Bagi Bapak dan Ibu yang ikut sampai akhir nih ya. Jadi saya kirim file ininya. Apa namanya? Artinya. Ya artinya apa? File materi ya. Nah, siapa yang ingin file materinya nih? Ketik di chat dong. Ketik di chat yang ingin file materinya. Oke, yang ingin mau